Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Rajab Apriyono, NIM 19 14 30 104, mahasiswa asuransi syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 2D. Adapun pertanyaan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan, dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jam Sostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Selanjutnya pada 2015 giliran PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten dan kota. Adapun pertanyaan yang kedua adalah jelaskan pengertian dari asuransi jiwa syariah serta paparkan aset, liabilitas, dan ekuitas dana tabaru serta kinerja dana perusahaannya. Asuransi jiwa syariah adalah pengolahan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, total aset dana tabaru asuransi jiwa syariah adalah sebesar 7.115,2 miliar. Nilai dana aset tabaru tersebut mengalami peningkatan sebesar 1.131,8 miliar atau naik 18,9% bila dibandingkan nilai aset pada tahun 2018. Aset dana tabaru tersebut dikelompokkan ke dalam aset investasi dan aset non-investasi. Adapun aset investasi pada 2019 adalah sebesar 5.418,4 miliar, sementara aset non-investasi adalah sebesar 1.696,7 miliar. Aset investasi mengalami peningkatan sebesar 611,5 miliar atau 12,7%, sementara non-investasi meningkat sebesar 520,3 miliar atau 44,2%. Sementara itu, liabilitas dana tabaru tahun 2019 adalah 4.597,6 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 977,1 miliar atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan nilai liabilitas tahun 2018. Ekuitas dana peserta tahun 2019 mencapai 2.507,5 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 148,5 miliar atau sebesar 6,3% dari ekuitas dana peserta pada tahun 2018. Ekuitas dana peserta tersebut merupakan nilai akumulasi dana peserta ditambahkan atau dikurangi dengan komponen ekuitas lainnya. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerimaan operasional perusahaan, yaitu ujrah atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dialokasikan untuk perusahaan bagi hasil pengelolaan investasi, alokasi surplus underwriting dana tabaru, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan.
Pada tahun 2019, penerimaan ujrah perusahaan yang bersumber dari bagian kontribusi mencapai 4.013,7 miliar. Bagi hasil pengelolaan investasi sebesar 36,3 miliar, alokasi surplus underwriting dana terbaru sebesar 39,5 miliar, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan yang mencapai 608,0 miliar dengan total penerimaan mencapai 4.697,5 miliar. Berdasarkan data tersebut, nilai ujrah yang bersumber dari alokasi premi memberikan kontribusi terbesar, yaitu mencapai 85,4%. Sementara itu, dari sisi beban usaha, dana perusahaan yang terdiri dari beban pemasaran, beban akuisisi, biaya administrasi dan umum, kenaikan atau penurunan penyisian ujrah, dan beban lainnya pada tahun 2019 mencapai 2.979,7 miliar. Biaya akuisisi memberikan kontribusi terbesar dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, mencapai 1.640,4 miliar atau sebesar 55,1%. Beban umum dan administrasi mencapai 890 miliar atau sebesar 29,9% pada tahun 2019. Laba rugi sebelum pajak adalah sebesar 1.941,2 miliar. Laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 204,6 miliar atau 11,8% bila dibanding dengan laba tahun 2018. Adapun sumber yang saya pakai adalah statistik IKNB Syariah 2019. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.